Kiprah Jati. Rahayu semuanya. Rahayu. Terima kasih Ki Jati. Saya akan meninjau pertama pemikiran ini dari sisi landasan pengertian budaya lebih dahulu sebelum aplikasi, sebelum penerapan dalam berbagai hal. Saya menangkap atau kita bersama menangkap kata makan atau dimakan, mangan atau dipangan. Saya ingat semboyan ini diangkat dari pemikiran naturalisme namanya, filsafat naturalisme oleh Darwin. Ketika kehidupan itu persoalannya cuma adalah mempertahankan hidup, bukan nilai hidup, tapi mempertahankan hidup. Mangan apa dipangan. Itu perilaku natural, perilaku alamiah. Nah, di sini sebetulnya tidak ada yang salah, Tapi ketika sikap ini dijadikan semboyan, diaplikasikan di dalam bentuk kehidupan, maka di sini terjadi penyimpangan dari makna mangan atau dipangan. Ini menunjukkan sikap yang melepas lebih banyak melepaskan diri dari pertanggungjawab nilai akibat dari suatu tindakan. Jadi cuma sederhana hidup itu, mangan atau dipangan, kesempatan korupsi atau enggak. Jadi persoalan-persoalannya cuma persoalan reduksi namanya, menyederhanakan kehidupan, nilai kehidupan menjadi suatu kesempatan saja. Nah, itu satu hal yang ingin saya sampaikan. Tapi saya lebih tertarik ada kata-kata yang hampir sama dengan ini, tapi sebetulnya berbeda, yaitu unen-unen coro Jawa. Mangan iku kanggo urip, apa urip itu kanggo mangan. Jadi agak berbeda. Dipangan apa mangan. Dengan mangan kanggo urip, apa urip kanggo mangan. Di sini mulai ada pendalaman yang lebih jauh dari frasa ini, kalimat-kalimat ini. Rupanya di sini orang Jawa atau kalimat semboyan ini, mangan kanggo urip apa urip kanggo mangan, di sana memuat suatu penyadaran sikap moral dan spiritual, bukan sekedar kesempatan, mumpung ada kesempatan tak pangan pokok, itu kasar banget, itu natural banget, itu alamiah banget. Tapi ketika mangan kanggo urip kanggo mangan, saya melihat karakter ketamaan kapitalisme misalnya. Kesempatan itu, uripnya itu, bagaimana untuk makan sebanyak-banyaknya misalnya. Dan itu yang disebut sukses, disebut berhasil. Hidup sukses kapitalisme adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri, makanya disebut tamak, disebut rakus, nggak peduli dengan yang lain. Itu jelas kesempatan hidup itu betul-betul untuk mengumpulkan makanan. Nah, di sini dia sudah keluar dari yang natural, yang alamiah tadi. Kalau kewan itu makan sak cukupe, harimau itu makan sak cukupe, mungkin seminggu lagi baru. Tapi kalau ketamaan kapitalisme, ketamaan untuk dihargai dan sebagainya, ini sebetulnya yang membuat kita itu terjatuh-jatuh. Pak Bimo tadi mengatakan perilaku-perilaku ketamaan, menghalalkan segala cara. Gak apa-apa kesempatan, masih gendero kita, kayak ngakali gaya bendera merah putih itu ya tadi itu. Asal ada hasil. Nah, di sini sebetulnya Pak Jati, saya ingin mengatakan sebetulnya kalimat ini pertama, makan atau dimakan, itu sesuatu yang alamiah saja. Kewan imun, tapi manusia bukan hewan ya. Manusia bukan binatang. Yang kedua,
manusia pasti berada pada persoalan ketegangan antara si urip iku kanggo mangan, apa aku mangan mergo aku kudu menghargai urip, hidup yang berharga ini. Sehingga di sini ada faktor pendidikan di sini Pak Jati. Jadi orang dihadapkan pada si uripmu kanggo mangan apa mangan iku kanggo njogo uripmu, nerusno lakune urip. Sehingga di sini suksesnya orang yang mempunyai kesadaran moral kan menurut saya adalah bukan sukses secara materi seperti kapitalis, tapi bagaimana hidup bernilai seperti Pak Jati tadi katakan semboyannya. Satu-satunya yang dibanggakan oleh Dhamma TV tadi adalah apa? Semoga semua makhluk berbahagia, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan menurut aturan dan hukum masing-masing. Ini adalah betul-betul kesempatan ini kita gunakan untuk membuat nilai, menghargai hidup. Ini satu aplikasi saja. Jadi saya pikir dari saya sementara itu Pak Jati, tinjauan budaya saya dari situ. Waduh, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Jagongan ini kelihatannya ringan, tapi ternyata menarik benang merah yang begitu sangat kuat dan tegang kalau menurut saya. Karena judul yang sederhana tadi itu bisa ditarik lewat konotasi politik, sampai-sampai mungkin detail perorangan bisa. Misalnya, sudah bakatnya itu marung, ya, bakatnya itu jual warung di kaki 5, saingannya banyak, kok ya isa-isane kotor, pelayanannya kurang bagus, metutut lagi misalnya lah. Akhirnya setelah tidak laku, kebutuhan pokok semuanya mahal, kebutuhan mendesak terus, anak sekolah, membayar pajak, segala macam, cicilan ini, cicilan itu. Akhirnya kerja yang keras tadi itu termasa tidak memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan. Secara tidak langsung dia sudah termakan oleh dirinya sendiri dalam persaingan itu. Dan Pak Bowo tadi itu jelas sekali bahwa fungsi pendidikan juga sangat penting. Karena kebetulan ini juga mendekati hari guru, ya. Karena peranan guru itu adalah mentransformasi ilmu pengetahuan supaya warga bangsa itu cerdas. Kalau cerdas, pinter, terengginas, ya, dinamis, pasti gak mungkin dimakan oleh orang lain. Karena kita bisa makan di negeri kita sendiri karena kecerdasan. Lah, kita sekarang ke Mas ini. Coba Mas, dengan teori-teori pemikiran baru, judul yang sederhana tadi itu, optimisme Anda tentang IQ yang Anda cermati selama ini bagaimana? Monggo, Mas Marzuki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi judulnya ya sederhana, namun membutuhkan satu pemikiran yang harus dikolaborasi dengan dua faktor itu, makan atau dimakan. Sebenarnya kalau kita lihat dari secara kulturnya, budaya, bahwa banyak orang ini pingin makan durian tetapi tidak mau nandur durian, pingin jagung tapi enggak nandur jagung, yang dimakan jagungnya tetangga, yang diambil duriannya tetangga, yaitu mau makan, jadi enggak mau berupaya. Nah, kalau kita bangsa ke depan, ya kan ya, ini bila mana tetap melakukan sesuatu pola pikir, ya kan ya, yang hanya primitif, yang tidak bisa melakukan suatu pola pikir di era kuantum ke depan, ya kita tertinggal. Bagaimana caranya kita mengatasi masalah politik bangsa kita sendiri kalau kita tidak bisa memperkokoh politik kita sendiri, membuat aturan politik kita sendiri? Itu satu. Kedua, dan kita kalau melakukan semua itu dengan budaya pola pikir kita ke budaya ke depan, nah itu tentunya kita harus, ya kan ya, menggunakan kemampuan. Satu adalah pola pikir kita, ya kan ya. Kedua, jangan lupa kita juga pendekatan, ya Pak ya, pendekatan lingkungan, budaya. Nah, kalau keduanya kita dikolaborasi, ya kan ya, maka timbullah satu kultur budaya, ya kan ya, yang tadinya, ya, yang tadinya kita itu pingin mengharapkan, harapan kita untuk makan, harapan kita untuk bisa mandiri dengan usaha yang kita buat, ya,
maka kita tidak akan terjajah, kita tidak akan diperbodoh, kita tidak akan dihapusi, kita tidak akan diakali. Oleh karena itu keduanya disinilah dituntut untuk kita merubah. Nah, intinya kedua ini harus kita merubah. Jadi jawabannya kedua itu harus kita merubah pola pikir kita yang tadinya pola pikir kita itu yang primitif ya, kita lakukan pola pikir kita di era kuantum di sini. Jadi itulah yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ternyata masih dunia politik yang mencoba untuk melihat kacamata dari sisi semua kehidupan. Dan semua kehidupan itu biasanya kita lihat dengan kacamata yang namanya budaya. Pak Marjuki tadi sudah mencoba menarik ke sana. Contoh, kita ini punya tetangga negara yang kecil. Besarnya kira-kira sekacamatan Klojen. Tapi kalau dikaitkan dengan judul hari ini, percaya atau tidak, believe or not, ya, dia itu sudah makan kita. Dari penduduk kita 260 juta. Penduduk dia sedikit, wilayah dia hanya sekecamatan Klojen, tapi dia bisa makan kita. Negara yang besar, laut yang besar, buktinya apa? Semua mengandalkan pada mereka. Uyah, garam, beras, minyak. Kita punya sulingan minyak di mana-mana, sampai sekarang harus terpaksa naik harganya. Kita masih membutuhkan beli dari luar negeri, dan disitulah maklarnya, artinya kita dimakan. Oleh karena itu nanti akan kita coba kita urai terus, dan oleh karena itu peranan pendidikan bagaimanapun masih tetap penting, dan guru-guru juga lebih penting dari itu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, pas dengan Hari Guru ini jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiblat Jati. Ya, terima kasih. Karena bidang pendidikan ini intinya membentuk karakter ilmuwan. Ya, mereka ingin mendirikan anak-anak didiknya, mereka mempunyai ilmuwan yang bagus, bisa menguasai teknologi dan lain-lain. Tapi masalah budaya dan moral tidak bisa berangkat dari ini. Mereka harus merangkul juga daripada masyarakat dan keluarga. Kalau ketiga ini bisa bersatu, insya Allah karakter moral kita bisa kita bangun kembali. Kiblat Jati.